Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BKC. Seperti biasa, kali ini gue unboxing lagi. Ada ikan masuk. Jadi kemarin lama nggak unboxing karena gue habis bersihin, nguras, ganti air lagi untuk akuarium gue untuk jualan. Nah sekarang udah unboxing lagi. Nih ada ikan beberapa yang masuk dan yang mudah-mudahan teman-teman suka. Nah selain unboxing, gue mau ngenalin dulu nih, ada keluarga baru di BKC. Gue juga baru dulu pernah ngerawat, tapi sekarang baru berani ngerawat lagi karena lucu kayaknya ya. Gue mau tahu, gue mau coba. Nah ini binatangnya. Nah ini sugar glider jenis leucistic. Nah leucistic itu hitam ya matanya. Nah jadi memang teman-teman, gue dulu sebelum jualan itu gue suka banget binatang. Gue suka binatang, gue suka ngumpulin. Jatuhnya gue melihara dari gue kecil karena dari almarhum bokap gue ya. Almarhum bokap gue memang suka banget binatang, kayaknya larinya ke gue yang suka binatang sampai akhirnya gue jualan. Dan selain ini juga gue selain ikan, gue punya ada burung gue, nanti gue akan liput juga ya. Jadi kemarin sih parkit gue nggak burung mahal, burung berapa parkit gue beranak. Lagi di loloh ya gitu, loloh. Nanti gue mau bikin aviary juga, mungkin nanti di video ini bisa gue sharing sama teman-teman, jadi teman-teman bisa ngasih tahu masukan ke gue apa yang kurang apa, karena pasti teman-teman ilmunya lebih baik, lebih jago dibanding gue. Jadi gue butuh ilmu dari teman-teman dan juga termasuk dia nih. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah punya sugar glider, bisa tulis di kolom komentar caranya gimana, baiknya gimana, perawatannya untuk breeding itu gimana caranya. Dan ini namanya Zozo ya teman-teman ya, ini namanya Zozo. Gue juga lagi ini betinanya, nanti akan gue kasih nama Nenen, jadi namanya dua-duanya jadi Zonen teman-teman. Itu dari ponakan gue. Nah sekedar info teman-teman, gue beli si Zozo ini ngomong-ngomong leucistic jantan ya. Gue beli Zozo ini di namanya sellernya itu Paw Paradise. Jadi Paw Paradise nanti gue liatin di deskripsi ya teman-teman. Gue beli sama dia, dan maksud gue sebagai seller ini ya, karena gue ini orang awam. Dulu gue pernah punya, tapi punya saudara gue, karena dulu gue tinggal bareng sama saudara gue, dia yang punya. Jadi gue nggak megang langsung si sugar glider ini. Jadi gue masih awam, hitungannya masih pemula banget. Gue nggak ngerti karakternya dia, perawatannya. Nah gue beli sama si Paw ini, Paw Paradise ini, itu sangat menolong sekali. Gue dikasih tahu, dijelasin dulu apa yang harus gue siapin. Nanti juga gue akan bikin video untuk bikin kandangnya ya gitu. Jadi karena itu paling penting teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman beli nih kayak sugar glider gini ataupun apapun binatangnya, mau itu reptile kayak misalnya ular, iguana atau apapun itu ya. Nah teman-teman harus discover dulu, teman-teman harus cari tahu dulu gimana merawatnya, bagaimana caranya. Nah kalau misalnya balik lagi, karena ini makhluk hidup ya, teman-teman udah kasih yang terbaik, tapi udah dirawat dengan benar, tapi dia meninggal. Nah balik lagi, kalau itu nyawa itu hanya Allah yang menentukan. Yang penting kita berusaha sebisa mungkin merawat dia dengan sebaik-baiknya, tapi nyawa itu balik lagi hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya gitu. Jadi kalau teman-teman yang tertarik pengen beli sugar glider, mau beli mau tahu cara perawatannya dulu seperti apa, bisa nanti ada kontaknya, IG-nya ya, gue tulis di deskripsi. Mungkin teman-teman bisa kontak dia. Mungkin lagi ada jenis apa aja yang stok di tempat dia juga teman-teman. Ini kalau gua sih ya, dari yang gua tahu, dari yang gua belajar, kalau teman-teman mau beli sugar glider, beli dari yang joy atau kecil ya, kecil banget. Dan ini pun gue masih suka, jadi ini masih panikan nih, harus sering gue pegang, harus sering gue rawat. Jadi kayak interaksi bonding antara si leucistic sama owner itu harus kuat, sama lah seperti burung ataupun apalagi ya kayak anjing, kucing itu. Jadi harus ada bondingnya, sama seperti mereka. Karena kalau udah beli gede, dulu saudara gue belinya salah, dia udah beli udah gede dan udah galak. Jadi pas dipegang tuh gigitnya tuh agak sadis ya gitu. Nah kalau dia nih alhamdulillah sih cuman crabbing paling sekali dua kali, tapi ditiup pun tuh dia nggak crabbing, hanya mundur gitu ya. Tapi masih panikan, masih belum terlalu nyium bau ownernya atau bau gue gitu. Jadi kalau teman-teman mau beli sugar glider, gue nyaranin sih beli dari yang joy ataupun yang
lebih kecil lebih bagus, tapi lebih ekstra untuk teman-teman rawat, artinya kayak makan harus disodorin dan lain sebagainya. Mereka lebih butuh teman-teman untuk merawat, bondingnya akan lebih kuat jadinya. Dan ini keseringan nih, kadang kita lagi pegang-pegang gini nanti dia pipis atau pup ya. Gue juga lagi belajar gimana caranya sebelum dipegang mereka udah pipis atau pup duluan, seperti itu. Jadi sekali lagi kalau teman-teman ada yang punya udah pengalaman merawat saga gledar, bantu gue ditulis di kolom komentar caranya gimana. Jadi karena itu sangat membantu gue banget, karena gue masih awam banget ya teman-teman. Jadi sambil gue cari di YouTube juga, gue cari di Google juga cara gimana, gue tanya sama si ownernya juga, misalnya kayak pupnya seperti apa. Nah gue juga butuh saran dari teman-teman bagaimana merawat si sugar glider ini. Nah ini kita balik ke unboxing seperti biasa yang teman-teman tunggu. Nah untuk di sini sih gue masuk lagi Nemo ya, Nemo ikan dokter, ikan-ikan kecil dulu, karena Nemo ini memang paling favorit. Sebenarnya ikan Nemo ini kuat ya teman-teman, selama memang kondisi air teman-teman itu bagus, dia lebih tahan banting. Itu kenapa dengan harga yang murah Nemo normal ini banyak yang digemarin, karena juga ada filmnya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat jadi ada berbagai size. Nah untuk Nemo yang teman-teman belum tahu, misalnya teman-teman beli size L ya, mereka ini kan udah mulai teritorial ataupun agresif ya. Jadi kayak misalnya teman-teman punya Nemo, habis itu ada anemon. Nah teman-teman tuh jatuhnya biasa satu anemon itu satu pasang. Jadi biasanya mereka akan mengusir yang lain, jangan mengganggu di anemon tempat mereka nge-host. Jadi memang yang di film itu betul teman-teman, mereka ini nge-host ataupun anemon itu dijadikan rumahnya mereka. Maka mereka sebenarnya butuh anemon, tapi anemon juga punya cara untuk merawatnya lagi, beda lagi ya teman-teman. Nah ini ada ikan dokter. Nah ini ikan yang menurut gue penting banget kalau teman-teman main ikan, karena mereka ini akan membersihkan parasit yang ada di badan ikan. Jadi ini sangat krusial kalau teman-teman yang masih baru, gue saranin juga punya ikan dokter ya, untuk menjaga ikan-ikan teman-teman. Dan yang berikutnya nih ada ikan-ikan yang agak lebih besar ya. Di sini ada Rajanata. Sebelum videonya gue ada Rajanata asli, motonya beluk gede banget gitu ya. Nah ini ada Rajanata tuh, udah banyak jenisnya. Ini Rajanata strip. Jadi Rajanata strip ini juga ada dua jenis. Satu yang gold, dulu gue pernah punya, ada di video gue sebelumnya. Dan ini yang biasanya teman-teman. Jadi Rajanata ini kalau yang gue tahu sih dia memakan termasuk predator ya. Kayak gue sih kasih ikan nih teman-teman, kalau yang mau ikan predator itu enggak, misalnya kayak ribet kasih makan cereh laut, karena cereh laut juga terkadang ada bakteri ya kalau dia hidup gitu, jadi ada resikonya. Nah ini Rajanata merah, jadi ada Rajanata merah seperti ini, ada Rajanata merah asli. Merah asli tuh yang di video di sebelumnya tuh ada di thumbnailnya ya teman-teman, yang gede banget. Nah ini yang biasanya Raja merah asli biasa, mata pun sama-sama belok teman-teman. Nah ini ada yang kecilnya juga. Dan kalau tadi balik lagi, kalau teman-teman agak ribet nyari cereh laut dan lain sebagainya, teman-teman bisa ngasih makan ini, kayak gue ngasih makan ikan kerapu ya, ikan buntel itu gue kasih makan ikan direbus, dagingnya itu gue kasih, dan mereka mau kok. Dan itu lebih steril ya, lebih aman buat teman-teman. Nah itu tadi dalam keranjang itu botana api. Nah botana api ini pesawat lewat. Jadi botana api ini teman-teman ya, dia ini reef safe ya. Jadi gue akan mengulang terus mana ikan reef safe apa enggak, karena ada beberapa penonton yang baru nonton ataupun ke skip. Jadi gue ngasih tahu kalau jenis botana itu reef safe dan aman. Jadi kalau teman-teman miara koral itu oke, nggak ada masalah. Nah beda sama Angel Kennedy ini. Angel Kennedy ini termasuk angel itu tidak reef safe. Artinya tidak reef safe, dia ini jailnya biasanya suka sama sinarina, suka sama polip, suka sama otak yang bedaging tuh. Tapi ada juga pelanggan gue yang dia aman. Nah karena setiap si Kennedy ini tuh kayaknya punya karakteristik yang beda. Ada yang lebih doyan lebih suka makan rebon, ada yang suka makan pelet aja. Jadi koral-koral di nggak dijailin itu ada. Jadi ini hoki-hokian ya. Jadi gue nggak pernah bisa jamin apakah Kennedy yang ada di video ini itu akan menjadi reef safe apa enggak. Jadi semua ada gamblingnya teman-teman. Berikutnya di sini ada beberapa ikan lagi.
Nah ini yang mau gue ambil itu ikan bentar ya, ini agak gelap. Nah ini kepe monyong, ini kepe monyong B. Jadi kepe monyong ada 3 jenis, C, B, dan asli. Nah yang B ini kalau gue memasukkan dia kategorinya reef safe karena gue pakai di tempat koral gue, dan alhamdulillah sampai sekarang anemon ataupun koral gue aman. Dan kenapa gue masukin di tempat koral gue? Karena koral ini si kepe monyong ini mereka memakan hama-hama, contoh kayak aiptasia, cacing-cacing yang kita nggak lihat ngumpet-ngumpet dalam koral, mereka yang akan menjadi predatornya. Dan di sini teman-teman bisa ada 2 jenis ya. Ada teman-teman yang lebih suka pakai obat yaitu instan. Jadi ada instan langsung mati gitu hama-hamanya, tapi tetap ada resiko menurut gue. Tapi ada teman-teman yang jago ya mereka fine-fine aja. Tapi kalau gue agak kurang jago teman-teman. Jadi gue pakai cari predator yang memakan hama-hama tersebut. Nah gue pakai kepe monyong ini. Dan alhamdulillah sih aiptasia gue kemarin sempat ada dulu tuh sempat ngebom ya. Aiptasia gue banyak banget, gue sampai pusing ngelihatnya. Dan gue masukin si kepe monyong ini alhamdulillah aman. Tapi ingat teman-teman, karena ini pakai proses jadi nggak instan ya, jadi pasti ada butuh waktu. Dan ini ada kepe BH. Nah kepe ini juga termasuk reef safe. Tapi ingat ya teman-teman, kepe ataupun butterfly itu tidak semuanya reef safe. Kalau gue mengkategorikannya itu jenis kepe BH, jenis kepe monyong B itu yang reef safe. Sisanya menurut gue nggak. Tapi kalau kepe monyong ini mungkin kalau jenis kayak teman-teman punya cacing ya, cacing kelapa, cacing pipa, itu mungkin agak bermasalah tuh, bisa dihajar juga. Gue belum pernah coba sih. Nah ini ada ikan keranjang Bali. Sama kayak kepe monyong B, keranjang Bali ini termasuk ikan yang gue pakai. Maksudnya gue pakai gimana? Maksudnya itu ini ikan yang gue taruh di tempat koral gue untuk makanin alga-alga. Jadi jenis botana, keranjang Bali itu termasuk botana. Keranjang Bali, yellow tank, purple tank, burung laut. Habis itu botana coklat itu yang pendapat gue rajin untuk makanin lumut-lumut. Jadi mereka lebih, kan ada kayak jenis-jenis botana lain kayak botana biru. Nah bobi itu ya, botana api itu nggak terlalu rajin teman-teman. Tapi kalau jenis kayak keranjang ini rajin banget makanin lumut. Karena di tempat koral gue itu gue nggak kasih makan. Dia makan hanya makanan alami yang ada di akuarium, yang ada di bak penampungan koral gue. Nah ini ada jenis exocet muka ungu. Nah exocet ini dia ini tidak agresif sama sekali. Dia ikan damai seperti capungan, seperti ikan antias. Mereka ini kalem, tapi mereka gampang stres teman-teman jeleknya. Kalau dia udah stres, dibully sama ikan lain, mereka panik, mereka bisa lompat. Nah lompatnya itu lumayan tinggi dan bisa lompat ke luar akuarium, dan itu banyak yang terjadi sama pelanggan gue. Ujung-ujungnya mereka suicide mission, lompat dari akuarium dan mati. Jadi sangat disayangkan. Jadi kalau teman-teman punya si exocet ini, selama dia tidak dibully sih aman-aman aja. Tapi kalau mereka panik atau kayak kaget nih, misalnya teman-teman punya anak kecil, akuarium digeprak, itu mereka bisa lompat tuh, bisa stres. Dan kalau punya exocet, punya hiding place ya teman-teman, untuk mereka ngumpet, jadi mereka masa aman. Dan ini ada ikan predator trigger biru. Nah, trigger biru ini termasuk ikan trigger yang gue paling suka. Jadi ada, kalau gue suka tuh ikan trigger biru, trigger muka ungu, sama trigger kembang. Itu yang gue suka tuh dari trigger. Dan dari trigger ini yang berkoloni ini setahu gue ya, maaf kalau salah, itu hanya trigger biru. Mereka ini suka berkumpul, kalau makan pun kayak piranha, karena mulutnya tuh kecil. Mulutnya ikan trigger ini mau badannya gede, mulutnya tuh kecil. Mereka akan mencabik-cabik kecil-kecil teman-teman. Jadi itu yang gue masukin ke kategori ikan predator ya, ikan predator. Dan ya jangan sampai teman-teman masukin ini ke ikan-ikan hias yang kayak Nemo dan lain sebagainya. Itu ada resikonya teman-teman ya. Jadi jangan sampai masukin asal, ujung-ujungnya ikan-ikan hias teman-teman yang lain tuh bisa dihajarin dan dimakan sama mereka. Tapi uniknya mereka ini bergerombol, jadi sangat bagus sekali ya. Di laut pun mereka bergerombol, jadi gak berjauhan satu sama lain. Nah itu kenapa bagus yang punya ikan trigger biru ini. Kalau teman-teman punya tempat itu digabungin ya teman-teman, digabungin agak besar, dan itu teman-teman akan bisa melihat mereka itu akan bergerombol, nggak seperti ikan pidana ataupun capungan yang bergerombol yang benar-benar nempel ya. Tapi mereka benar-benar bergerombol
nggak terlalu jauh lah satu sama lain. Itu kenapa terlihat akan lebih bagus dan lebih cantik di akuarium teman-teman. Dan makannya pun gampang, bisa kalau udah segede gini sih gue nyaranin kayak ikan rebus ya yang tadi gue bilang. Jadi ikan direbus sama teman-teman, hanya air ya teman-teman, jadi nggak ada minyak-minyakan atau dikasih tambahin apa, enggak. Ini buat ikan bukan buat manusia, jadi hanya direbus matang dan dikasih, itu akan lebih steril buat ikan teman-teman. Jadi terhindar dari bakteri-bakteri lah yang nggak baik yang membuat ikan teman-teman sakit. Berikutnya di sini ada gue baru masuk juga bintang laut nih teman-teman. Nih atau si Patrick ya. Nah ini kalau bintang laut ini sih nggak bisa terlalu gede. Fungsi mereka hampir sama kayak cleaning crew. Mereka suka makanin sisa makanan jatuh ke dasar dan mereka bisa nempel-nempel di akuarium teman-teman. Jadi di kacanya ataupun di karang itu mereka suka nempel. Jadi itu terlihat membedakan ikan laut. Nah di sini juga ada kuda laut ya teman-teman. Ini kuda laut ini ada dua jenis. Nah ini ada yang komes itu belang-belang tuh, ada yang belang putih, putihnya semu ya, putih hitam. Ada juga yang warna kuning. Nah tapi mereka ini sama kayak ikan. Jadi kalau mereka stres ataupun menyesuaikan kondisi tempat. Jadi kalau misalnya mereka nyaman, mereka warnanya akan lebih cerah. Nah kalau gue kan dasar belakang hitam ya, jadi nggak terlalu cerah. Ada yang misalnya cerah tuh mereka akan lebih terlihat warnanya atau mereka nyaman sama tempatnya. Dan ini kalau teman-teman mau melihara kuda laut, gue nyaranin banyak tempat untuk mereka menempel ya, kayak karang yang ada duri-duri kayak tempat gue nih, itu suka nempel. Ada juga dan sama kedua arus ya teman-teman, mereka nggak terlalu suka arus kencang karena mereka bukan perenang yang baik. Jadi sebisa mungkin arusnya jangan dikasih arus yang kencang banget, mereka bisa kebawa arus dan tertabrak, nanti ujungnya mereka luka. Dan ini mereka nih termasuk jenis yang kuat sih menurut gua. Dan berikutnya di sini ada selain ikan dokter, teman-teman, gue nyaranin punya udang pelet. Nah, ini udang pelet, teman-teman. Udang pelet itu makan makanin sebagai cleaning crew juga. Mereka juga makan parasit yang ada di badan ikan. Itu kenapa penting sekali ada udang pelet menurut gue. Tapi jangan ada ikan predator. Contoh kayak ikan trigger tadi, habis itu udang pelet dimakan, dilenyapin sama mereka. Jadi kalau miara udang-udang seperti ini juga disesuaikan kondisinya sama ikan yang teman-teman piara ya. Jadi jangan sampai ujungnya bisa dimakan. Dan itu di sini ada udang yang warna putih tuh. Nah, udang yang warna putih itu namanya udang brown kelly ataupun udang harlequin. Nah, jeleknya udang harlequin ini mereka membutuhkan makanan bintang laut. Jadi bintang pasir itu dimakan. Jadi kalau teman-teman punya itu, gue nyaranin punya bintang pasir juga untuk makanannya ya. Jadi karena mereka hanya makan bintang pasir. Dan di sini juga ada cacing pipa, warnanya macam-macam. Tapi kalau teman-teman punya kepe, gue nggak nyaranin sih. Gue belum pernah coba, tapi gue nggak nyaranin karena kepe itu yang bentuk-bentuk kayak cacing-cacing tuh dimakanin sama dia. Nah ini udang brown kelly lebih jelasnya, mereka makan bintang pasir ya. Jadi kalau beli ini gue nyaranin punya bintang pasir juga. Mungkin ini aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman udah subscribe, like, dan komen, dan terus mendukung channel BKC. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.